ulang Oke, summary buat ulang dia sedikit dulu. ya. Sudah direkord kah? Sudah. Baik. Jadi dengan menulis seperti ini kita bisa menambahkan fungsi yang baru. Dalam hal ini misalnya kita tambahkan variabel baru supaya kita bisa membuat dense atau layer yang fungsinya kuadratik. Ini dia fungsi kuadratik. Kalian kalau pakai fungsi kubik ya tinggal dikalikan set lagi. Nah, atau kalau X-nya itu kolomnya banyak, tidak hanya satu kolom, berarti ini bisa dimodelkan misalnya X1 kali X2 dan seterusnya. Jadi ini sangat bebas matematikanya karena matematikanya bisa sangat jelas seperti ini. Penulisan yang seperti ini bisa jadi model ya. Oh ya, tadi itu sebenarnya tidak salah, cuma learning rate-nya harus diubah, dikecilin atau apa supaya loss-nya tidak tidak seperti yang tadi itu tidak berubah, ada sesuatu. Ini unitnya saya ubah sedikit, itu jalan dengan bagus. Kita lihat, kita fit, kemudian hasilnya seperti ini. Oke, dan ini yang fungsi kuadratik ketika di plot itu terlihat tidak linear, tapi melengkung. Oke. Melengkungnya dari mana? Secara internal ada di hidden-nya yang cuma satu itu, yang satu layer itu bentuknya kuadratik. Apakah fungsi ini bisa dibuat secara eksternal? Ya bisa. X-nya, inputnya itu tidak hanya X saja, tetapi dengan X kuadrat. Ininya nanti akan muncul juga seperti ini. Tetapi kita pengennya itu terjadi di internal. Kalau di sini kan bisa ditambahkan X-nya, misalnya ditambah fungsi ini X1 kuadrat misalnya. Nah, ini sama dengan kuadrat di situ. Nah, kemudian yang bagian ini menyesuaikan. Nah, ini bisa saja yang bagian ini sebagai inputnya, terus ini biasa saja. Jadi kalau begini caranya, maka seluruh layer kan punya bagian X1 kuadrat ini. Tapi kalau layernya ada banyak, yang biasanya linear, biarkan linear, tapi hanya satu atau dua layer itu yang kuadratik, maka kita tidak pakai ini. Jadi yang kuadrat bukan X1 kuadrat ini, tetapi set tertentu, set 1 atau set 2 atau set 3 yang dikuadratkan. Oke, ini saya hapus lagi. Kembali ke situ. Ada pertanyaan? Wah, kalau misal kita inputnya sampai di sini. Inputnya kenapa? Itu kan inputnya satu doang. Apa namanya? X1. Kalau X1, 2, 3, apakah dia harus dikonversi ke satu dimensi? Ya, enggak. Tambah saja. Jadi ini X-nya bisa nambah. Kita tambahin X yang berikutnya ya. X2 itu misalnya random, np random. Terus kita
Gandeng. Caranya gandeng gimana? X sama dengan NP concat genit ya antara X sama X2, terus saya kira aksisnya aksis 0 atau 1. Kita cek begini. Copy di sini dulu. Concatenate aksis sama dengan 0 apa 1. Kita ininya kecil dulu, 5. Ini nyambungnya di mana nih? Ke bawah ya. Kalau 1, nah ada 2, oke? 1, 2. Oh, jadi matriks gitu ya tadi, 1, 2 ini. Matriks, ini berarti ada 2 features. Gitu. Ini berarti tinggal aksis sama dengan 1. Tapi plottingnya jadi trouble. Nggak bisa diplot. Oke. X dan Y-nya sudah oke, saya kira. Y-nya tidak bisa seperti ini kan? Y-nya harus begitu, plus misalnya 5 kali X 1 karena ada 2X ya. Plus sekian, plus random, oke. It must be okay. Oops, ada yang salah. 50. Ada yang salah kah? Oh, ini kurang koma. Oh, ini dia. Except-nya yang ke Oke, berarti ini X-nya sudah 2 ya. Kalau tidak percaya, print aja X-shape lagi. Sama, saya butuh juga X di type-nya sama Y. Untuk checking saja. Oke, X-nya itu ada 2 feature, misalnya suhu dan humidity. Nah, berarti ini bukan 1, tetapi ini 2. Ini bisa X-shape 1. X-shape 1 berarti yang ini ya, yang 2. Semoga tidak ada yang salah. Ada yang salah apa? Double sama float. Siapa yang? Oh, ini float 64 ya? Float 64 semua. Berarti berubah supaya benar-benar float gimana? X-nya sama dengan X S-type float 32
Y-nya juga. Nah, ini sudah 32 semua. Let's see. Nah, jalan. Oke, selesai. Tapi plottingnya tidak bisa seperti ini. Karena apa? Ada 2 dimensi, berarti kita scatter antara Y dan Y predicted. Kemudian plotnya antara yang predicted dengan predicted. Ya, oke. Kita kasih size-nya misalnya 100. Terus alpha setengah. Oke, let's see. Itu dia. Jalan dengan bagus. Berarti X-nya bisa berapa aja. Mau tambah satu lagi juga bisa. Kalau persamaan Y3X plus 5X itu sembarang dulu, Pak? Iya, ini sembarangan. Berarti ya ini cuma ukurnya berapa gitu ya? Iya, cuma bikin data. Nah, ini datanya supaya tidak terlalu berantakan gitu. Ini kita lihat tadi model weight-nya 4 layer in atau bukan layer for apa V in model variables. Oke, print V name dan V apa? V apa? Angkanya kita buat 6 bisa. V6. So, itu semua angkanya munculnya seperti itu. Dan angka 5, 3 itu enggak jelas karena di sini kan layernya banyak. Tapi ketika memodelkannya kan cuma pokoknya dikalikan gitu saja kan. Dikalikan saja. Jadi ini masih W1 kalikan input tambah B1, B2 juga ini dan sebagainya. Jadi pakai neural network itu tidak linear langsung regresi adalah AX plus B, enggak, tapi seluruh ini dipakai. Jadi menjadi non-linear. Walaupun persamaannya sebenarnya AX plus B, tetapi di dalamnya itu ada relu, ada apa, jadinya lebih kompleks. Kalau lihat akurasinya, Pak? Nah, kalau ya loss tadi pakai malos ya, my loss antara Y tadi apa YP toh, Y dan YP ini adalah akurasinya 0,06 pi. Ini bukan akurasi tetapi precision ya, presisi. Ini untuk apa? Ini untuk regresi itu biasanya istilahnya seperti itu. Kalau klasifikasi itu pakai istilah akurasi ya. So, pertanyaannya jangan bertanya soal akurasi untuk regresi karena susah ini. Kita tanya aja presisinya berapa itu supaya kita tahu bahwa itu regressions itu segitu. Nah, kalau pengen tahu itu bagus atau jelek itu biasanya kita pakai dibandingkan dengan standar deviasi aja dari data aslinya dari Y-nya. Oke.
Jadi mirip MAPE ya. Tapi kalau MAPE itu per item, kalau ini langsung per standar deviasi total. Nah, ternyata kecil. Ini kalikan 100% misalnya. Ini hanya 2%. Artinya apa? Ralatnya itu sekitar 2%. Ini lihat pitanya dianggap 100% itu lebarnya pita. Terus prediksi kita pita yang kecil sekitar 2% dari pita yang besar. Jadi sangat bagus presisinya. Begitu. Kalau model ini bisa dipakai buat klasifikasi juga apa beda lagi, Pak? Beda. Kalau klasifikasi kita perlu start dari sini. Nah, mungkin PR-nya di situ. Bagus itu. Ya, Pak Bambang. Jadi ini adalah X, kemudian di sini ada klasifikasi 0. Misalnya kita buat gini, ini 0 semua, 0, terus ini 1, terus ini enggak jelas gitu. 0, ini 1, 1. Jadi ada binary gitu kan. Ini kebetulan X-nya kan membesar toh. 0, 0, 1. Jadi yang 0 itu disebut small, yang lebih dari 0,4 itu disebut big, atau ini kalau penyakit 0 itu tidak sakit, 1 itu sakit karena misalnya kandungan X-nya segitu. Kalau kandungannya 0 berarti dia sehat, kandungannya 0,4 dia sakit gitu. Jadi 0 sama 1. Terus ininya sama persis, yang beda adalah di terakhirnya. Nah, terakhir ini harus melewati fungsi, misalnya sigmoid atau apa. Di sini kasih sigmoid, jadi ini masih bukan Y terakhir tapi set. Ini saya tulis berapa? Set 2 gitu. W3, B3. Tapi ini masih menjadi set 3. Ya, ini bukan JPRED. Belum. Terus masukkan ke sini. Misalnya sigmoid dulu. Sigmoid apa? Ada nggak sigmoid di Excel? Sigmoid. Nggak ada sigmoid. Ayo, sigmoid adalah fungsinya 1 per apa? Maksimal. 1 plus E dan Z. Ya, 1 plus E pangkat. Nah, kalau lupa ya wis, sigmoid functions. Oke. Ini dia 1 per 1 plus E pangkat min X gitu ya. Itu adalah sigmoid. Cek. Kita pasang sigmoid di situ, berarti 1 per 1 plus eksponensial. Oke, minus ini. Nah, gitu kan. Nah, sekarang di sini perlu ada rounding. Biasanya sigmoidnya tidak sigmoid full seperti ini, tidak, tapi ditambah gitu ya. Kita tambah 0,0001 gitu ya. Ditambah epsilon misalnya, atau tidak usah dulu, biarkan saja seperti ini. Terus JPRED-nya apa? JPRED sama dengan
Nah, di sini yang kita bermain. Berarti kalau angka sigmoid kan 0 sampai 1 kan? Kalau kurang dari setengah, jadi if ini kurang atau sama dengan 0,5, nah biasanya ditambah dulu ya. AE ditambah 0, ditambah epsilon gitu. Supaya kalau setengah persis dia nambah epsilon berarti dia masuknya ke 1 gitu. Oke. Maka apa yang terjadi kalau less than setengah maka itu masuknya 0, kalau tidak itu 1. Ya, gini. Nah, ini harus dibuat supaya apa? Y-prate-nya ini sesuai dengan Y. Ini saya tak kopikan di sini ya. Y-nya berapa gitu. Y-nya sama dengan copy yang ini ya. Nah, itu. Copy. Berarti kan masih salah toh. Oh, ini salah. Berarti updating. Pakai apa ya? Pakai tadi apa? TF gradient tadi. Berarti dia akan diupdate misalnya ini menjadi 0,2 atau apa. Cek lagi di situ. Masih 1, masih salah gitu. Berarti oke, semuanya diubah. Ini masih segitu, mungkin ini minus gitu, minus 2. Ini masih jelek, minus 5. Ini 0 semua, berarti tidak bagus. Oke, dan seterusnya. Jadi ini nanti tidak manual seperti itu, tetapi itu akan bergerak sendiri. W sama W1, W2, B1 sampai B3. Sampai ininya 0 misalnya, ini 0,2 misalnya. Ini kan harus berubah, ini masih jelek. Ini masih sangat jelek. Ya, supaya ini sama ini sama. Nah, ini baru akurasi. Akurasinya adalah gimana caranya ngitung akurasi? Jumlah benar dibagi. Berarti ini sama atau tidak gitu kan? Gitu. Ini Y sama dengan YP gitu. Berarti if ini sama dengan ini gitu kan, maka apa? Maka benar, kalau enggak salah. Gitu. Ketemunya gitu, berarti akurasinya di sini ini di sum dulu. Sum. Di sum. Akurasinya apa? Ini dibagi jumlahnya total. Oke, akurasinya segini. Jadi antara regresi sama klasifikasi nanti beda di belakang. Ininya boleh sama, boleh beda, yang di tengah hidden, dan pembedanya di sini saja. Ini kebetulan hanya 2 kan, 0 sama 1, dia pakai sigmoid. Jadi kalau Y-nya lebih dari binary itu 01, ada 01, 2, 3, ini biasanya nggak pakai sigmoid tapi pakai apa? Softmax. Ya, softmax. Ya, terus tidak hanya itu, tidak hanya bagian ini saja, tetapi loss-nya harus
definisikan. Nah, kebetulan kalau di sini kan tadi loss-nya pakai myLoss gitu kan. Kita pakai myLoss gitu ya. Kalau untuk klasifikasi loss-nya nggak kayak gini. Ini terlalu sederhana. Jadi loss-nya untuk klasifikasi misalnya pakai apa coba? Cross entropi ya. Cross entropi apa? Log Y kali log di sum. Y data kali log Y predictions di jumlah. Ya, coba dicari loss functions untuk klasifikasi apa. Kalau loss-nya sudah didefinisikan, harus nyari gradien. Nah, gradiennya tidak usah pusing-pusing. Ini sudah muncul. Jadi lebih baik ini dibongkar, tidak seperti ini toh, tetapi dikasih functions, loss functions-nya apa. Loss function di sini. Loss functions sama dengan none. Nah, di sini harus ditambahi if if loss functions is not none atau is none, if loss function is none, so loss-nya adalah ini. Oke, else maka loss-nya adalah ya itu loss functions. Oke, Y, YP. Ya, ini saya kira masih jalan ini. Cek ya. Oke. Ini tinggal kasih loss functions tertentu. Tadi ada di mana? Di fit, ya kan? Nah, taruh di sini. Loss function-nya apa? Ini kita harus perbaiki yang bagian ini juga. Ini misalnya kita tidak punya yang lain atau kita kasih order loss gitu ya. Langsung dinyatakan aja di situ, Pak. Ya, definitions itu kan order loss gitu kan. Nah, ini dibuat dulu di sini. Nah, order loss-nya sesuaikan dengan itu klasifikasi atau enggak. Kita coba ini saja. Ini kita buat yang agak sama. Returns df reduce mean dari df apa ya square y minus yp, atau coba kita buat begini. Bisa nggak ya? YP minus YP, Y minus YP. Kalau pangkat di TF apa tuh? Power ya. TF. Semoga power ya. Oke. Koma.
X, Y. Oke. Y-nya powernya pangkat 4. Terus di akar pangkat 4. Nanti F power ini semua terus 0,25 atau 1/4. Berarti akar pangkat 4 dari ini pangkat 4. Jadi kalau tadi kan dikuadratkan dulu, ya, atau tidak perlu tidak perlu biarkan saja pangkat 4. Biarkan pangkat 4, tetapi yang di sini yang baru di akar pangkat 4-nya di belakang. Kadar lossnya typo Pak. Ya. Salah. Nah, jalan. Ya, jalan dengan baik, cek. Oke. Bisakah pakai yang sudah jadi? Bisa pakai yang sudah jadi. Caranya gimana? Pakai misalnya optimizer-nya dari Keras, misalnya TF Keras, terus optimizer, ya, terus misalnya Adam, gitu. Optimnya Adam. Nah, di dalam optim itu ada apply gradient. Nah, ini dia. Apply gradient, nanti dari gradient yang lama dan variabelnya apa. Jadi gradient yang lama loss. Ya. Gradient yang lama tadi apa ya? Ini dia. Saya copy aja ya. Copy paste di sini. Epochnya 100, lain-lainnya gitu. Iya. With gradient ini, loss-nya pakai main loss atau pakai yang satunya lagi apa? Order loss, sama aja. Terus gradientnya adalah ini. Nah, tapi kita tidak pakai gradient descent biasa, jadi ini dibuang. Tetapi kita pakai optim tadi. Ini optimnya sudah ada tuh. Optim apply gradient. Nah, ini dia, masukkan di situ. Shift gradient. Oke, let's see. Ada yang salah apa tidak? Semoga tidak ada. Oke. Nah, itu jalan ya. Dan itu langsung pakai Adam. Berarti kalian kalau pakai cross validations, ya tinggal Adamnya dibuang, diganti yang lain. Dan tidak membuat sendiri, tapi langsung pakai ini. Tapi ya tidak apa-apa. Kita bisa membuat sendiri sih. Adabnya diganti Yosi, terus tulis dulu sendiri. Tapi itu di dalam OOP, jadi pakai apa? Optimizer-nya. Jadi bapaknya optimizer ini saya kira ada di mana? Jadi kalau tadi kan TF modul ya. Caranya pakai itu kan tadi
simboknya itu kan TF modul. Nah, untuk membuat yang mirip Adam itu minta keras optimizer, terus titik optimizer juga kalau nggak salah. Ntar kita cek TF keras optimizer, terus ini optimizer, kalau tidak salah itu adalah bapaknya. Atau langsung optimizer ya, ini TF keras optimizer, tidak pakai optimizer yang kecil. Nah, ini adalah induknya. Terus kau buat apa, buat my Adam atau whatever you call, terus TF itu TF keras optimizer. Terus nanti di sini ada function atau cek pakai chat GPT aja how to make my own Adam optimizers gitu, nanti akan muncul caranya. Oke, kita sudah belajar sangat banyak sampai tambahan-tambahannya ada gitu. Termasuk pakai keras juga. Nah, hari ini sebenarnya tidak akan pakai keras dulu, tapi pakai modul yang lain. Kalau itu sudah oke, terus pakailah keras, terus kita modifikasi. Oke, tapi tidak hari ini, tapi itu untuk yang akan datang. Semoga menarik. Jadi semakin fleksibel. Setelah fleksibilitasnya very high, itu matematikanya bisa masuk dengan mudah di berbagai tempat. Next questions. Minum kopi dulu ya.